Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita senang karena kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Saya akan berbagi firman Tuhan pada kesempatan ini. Saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam Sefanya 2 ayat 1. Sefanya 2 ayat 1. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Renungan kita pada kesempatan ini adalah acuh tak acuh. Saudara-saudara, di hari-hari akhir ini, Roh Tuhan melawat umatnya secara luar biasa. Kegerakan rohani terjadi di mana-mana dan kuasa mujizatnya dinyatakan atas gereja Tuhan. Sungguh apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel benar-benar digenapi saat sekarang. Kita baca itu di dalam Yoel pasal 2 ayat 28-29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan menjadi pemimpi. Taruna-tarunamu akan menjadi mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kini banyak anak muda dipakai Tuhan dengan dahsyat. Ya, dipakai Tuhan dengan dahsyat. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ya. Juga para hamba-hamba Tuhan dipenuhi dengan karunia dan dikuasai dan kuasa kesembuhan sehingga banyak jiwa mengalami pemulihan dan dimenangkan bagi Tuhan. Perhatikan, banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan. Kenapa? Karena mereka mau dipulihkan. Mereka menyiapkan waktu untuk mau dipulihkan. Nah, di sisi lain, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, tidak sedikit orang Kristen malah mengalami kelesuhan rohani. Juga mengalami ketidakacuan terhadap perkara-perkara rohani. Ini yang dinamakan krisis iman. Malas membangun hubungan dengan berkomitmen dengan Tuhan. Ya. Jadi malas membangun hubungan dan enggan berkomitmen dengan Tuhan. Melalaikan jam-jam doa dan tidak peduli lagi terhadap orang lain. Mereka sudah merasa puas dengan duduk di bangku gereja setiap minggu. Ya, ada yang seperti itu. Mendengarkan firman dan menerima berkat-berkat dari Tuhan tanpa mempraktekkan apa yang telah mereka terima dan pelajari. Itu banyak, saudara. Duduk manis, dengar, ya. Dalam pikiran mereka, Tuhan mengerti saya. Tuhan harus mengerti saya. Tuhan harus peduli saya. Sementara timbal balik kita untuk memahami kehendak Allah, kita tidak. Ya. Tidak, saudara-saudara. Mereka menerima berkat firman, menerima firman Tuhan, tahu firman Tuhan. Tapi untuk mempraktekkan, ya saudara-saudara, mereka tidak melakukan. Artinya orang seperti ini hanya mau supaya hidupnya diperhatikan. Itu kan namanya egois.
Tapi untuk mengerti kehendak Tuhan, pemberi berkat itu, pemberi kesehatan itu, pemberi nafas, pemberi rezeki itu, dia nggak ngerti. Nah, ini namanya egois. Ada juga orang Kristen yang kini tidak lagi disiplin dan membiarkan hati serta pikirannya dipenuhi oleh keinginan duniawi, pikiran-pikiran negatif, kekhawatiran, kebencian, kepahitan, dan semua hal yang membawa mereka semakin jauh dari Tuhan. Ya, saudara-saudara, dalam satu kesempatan Alkitab berkata, mereka beribadah tetapi hati mereka jauh dengan Tuhan. Karena apa? Nah, itu tadi. Mereka membiarkan diri mereka, pikiran mereka dipenuhi dengan keinginan duniawi. Pikiran negatif, yang ada negatif, yang ada negatif, yang ada negatif. Saudara, apalagi saudara, kekhawatiran, kecemasan, benci, itu loh. Oh, saya enggak benci. Tapi ingat, ketika kita tidak suka dengan orang, prestasi orang, itu namanya kita tidak suka, itu namanya benci. Ya, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kelebihan orang, lihat kelebihan orang, dia nggak suka, dan itu kelihatan. Ya, sehingga reaksinya, ada yang reaksi tidak frontal, tapi ada reaksi-reaksi yang kelihatannya seperti itu. Ya, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ya, membuat blok-blok itu kan tidak baik. Kepahitan, semua hal yang membawa mereka semakin jauh. Kelihatan mereka sibuk dengan Tuhan, tapi sebenarnya hati mereka jauh dengan Tuhan. Hati-hati dengan ini. Bila kita tidak segera sadar dan bangkit, bagaimana mungkin kita akan mampu berjuang melawan serangan iblis yang kian merajalela? Ya, firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, saudara-saudara, hanya laskar Kristus yang punya disiplin tinggi. Jadi kalau kita mau menjadi laskar Kristus, milikilah kedisiplinan yang tinggi. Ya. Dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus yang mampu bertahan dan menang dalam peperangan iman tersebut. Maka dari situlah Sefanya mengingatkan kita. Dalam Sefanya pasal 2 ayat 2-3. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelumnya datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan, carilah Tuhan. Jadi mari kita berusaha cari Tuhan. Ya, tema kita pada kesempatan ini, acuh tak acuh. Ya, itu tema kita. Acuh tak acuh. Ya, saudara-saudara, jangan kita acuh. Kita tahu firman Tuhan, acuh. Ya, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita tahu kehendak Allah, kita acuh. Kita mau ikuti kehendak kita sendiri. Ya, saudara-saudara dalam kasih, ada begitu banyak, tidak semua, ada begitu banyak orang, anak Tuhan. Ya, mereka sudah tahu firman Tuhan, ngerti, tapi acuh. Ya. Apalagi kalau sudah bersentuhan yang namanya persembahan. Oh, banyak. Dan itu banyak saya lihat. Sudah dalam kasih Tuhan. Tapi hari ini mari saudara, jangan kita acuh dengan Tuhan. Dengan kehendak Tuhan, jangan. Tapi saya mau kasih tahu, di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah anak Tuhan yang menghargai, menghormati apa itu kehendak Tuhan. Jangan lagi acuh. Hari ini ketika kita dengar firman Tuhan, mari kita koreksi diri kita
Saya acuh enggak? Ya. Saya acuh enggak? Ya, saudara-saudara. Karena iblis saudara-saudara, iblis itu datang menyerang kita, memperdaya kita, membuat kita tawar, membuat kita menahan untuk melakukan kehendak Allah. Tapi di dalam nama Yesus, firman Tuhan datang kepada kita. Jangan lagi acuh. Pergunakanlah kesempatan yang ada untuk mencari Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Dan saya berdoa, kita tidak menjadi umat Tuhan yang acuh, tapi menjadi umat Tuhan yang patuh dan taat. Maka firman Allah berkata, sabaslah hamba yang berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan. Sukses dan kita diberkati Tuhan. Amin.